Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo semuanya. Saya Ramadhan Naria dari kelas 10-6 absen 31 dan sekarang saya akan menjelaskan tentang bioteknologi konvensional, proses pembuatan roti. Tujuan video ini adalah satu, untuk mengetahui bagaimana cara fermentasi pada roti. Dua, untuk mengetahui manfaat mikroorganisme dalam pembuatan produk bioteknologi konvensional. Dan tiga, pengubahan karbohidrat menjadi asam organik yang bersifat mengawetkan makanan. Dasar teori. Proses fermentasi terjadi karena adanya penambahan ragi pada roti. Ragi sendiri merupakan mikroorganisme yang berperan dalam pengembangan roti seperti Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini adalah gambar dari mikroorganisme tersebut. Kalian bisa lihat sendiri. Alat dan bahan. Alat-alatnya ada loyang, potongan adonan, penggiling adonan, dan kuas oles mentega. Sementara bahan-bahannya adalah tepung, air, ragi, garam, zat pengemusi, dan mentega atau margarin. Berikut ada langkah-langkahnya dalam pembuatan roti. 1. Siapkan semua alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat roti. 2. Campur sebagian besar tepung dan air, ragi, garam, serta zat pengemusi, kemudian difermentasi terlebih dahulu, lalu ditambahkan dengan bahan lain yang belum ikut tercampur. 3. Ragi yang telah ikut tercampur di dalam adonan roti didiamkan selama 3-6 jam untuk memberi waktu terjadinya proses fermentasi. Selama fermentasi, enzim pada ragi akan bereaksi dengan pati dan gula untuk menghasilkan gas karbon dioksida. Setelah itu, adonan dibagi dan dibulatkan, didiamkan, dipulung, dan dimasukkan ke dalam loyang untuk fermentasi pada ruang dengan suhu hangat selama 3-25 menit sebelum akhirnya dipanggang. Lalu, adonan diletakkan dalam loyang yang telah dioles dengan margarin ataupun mentega agar adonan tidak lengket pada loyang. Selanjutnya, adonan didiamkan lagi agar terjadi proses fermentasi akhir pada suhu sekitar 38 derajat Celcius. Setelah itu, tahapan terakhirnya dari proses pembuatan roti adalah pemanggangan dan akhirnya roti siap disajikan. Eksperimen. Ini adalah beberapa gambar-gambar yang aku temukan tentang eksperimen pembuatan roti. BTW ini Google Image. Kalian bisa lihat sendiri, ini satu bahan-bahannya yang dicampurkan. Kedua, proses fermentasinya. 3, adonan yang dibentuk oleh penggiling. 4, loyang tempatnya untuk memanggang roti dioleskan mentega atau margarin. Dan 5, rotinya yang dipanggang di dalam oven. Hasil fermentasi. Selama fermentasi, enzim pada ragi akan bereaksi dengan pati dan gula untuk menghasilkan gas karbon dioksida yang akan menyebabkan adonan roti menjadi mengembang sehingga adonan lebih menjadi ringan dan lebih besar. Lalu saat proses pendiaman bertujuan untuk memberikan waktu fermentasi agar dihasilkan zat karbon dioksida lagi sehingga adonan bertambah elastis dan dapat mengembang setelah banyak kehilangan gas karbon dioksida akibat pembagian atau pemotongan. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Berikut ini adalah keempat kesimpulan yang aku dapat. 1. Dengan adanya proses fermentasi, roti dapat mengalami pengembangan yang cukup baik. 2. Roti adalah produk makanan yang terbuat dari fermentasi tepung terigu dengan ragi. 3. Fermentasi merupakan kegiatan mikroba pada bahan pangan sehingga dihasilkan produk yang dikehendaki. Dan yang terakhir, 4. Jamur jenis Saccharomyces cerevisiae merupakan jenis jamur yang paling umum digunakan pada pembuatan roti. Oke, segitu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih juga sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.